hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nyata tak akan berarti tanpa kasihmu. Kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya nata di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nata tak akan berarti tanpa Kasihmu, kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bahagia
Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu GPA Sula Gracia. Mbak Eli berharap hari ini kabar adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Ya, kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar tentang setia dalam perkara yang kecil. Kita mau ambil contoh tentang seorang raja. Siapa dia? Raja Daud. Ya, betul. Tentang Raja Daud. Raja Daud ini adalah orang yang setia dalam hal-hal yang kecil. Sekalipun dia tidak pernah dianggap oleh kakak-kakaknya, bahkan ketika ayahnya mengundang para nabi, Daud ini disuruh untuk apa? Menggembalakan domba yang jumlahnya tidak seberapa, adik-adik, hanya 2-3 domba saja. Tapi pernahkah Daud mengeluh? Tidak. Daud tidak mengeluh. Dia setia menjadi pembawa senjatanya Saul. Dia setia dalam hal-hal yang kecil yang bahkan orang lain tidak menganggap itu sama sekali. Tapi Daud mau belajar setia untuk melakukannya. Nah, apa saja yang akan diterima, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau belajar setia dalam hal-hal yang kecil, adik-adik. Nah, kita tidak boleh minder. Kita harus percaya diri, kita harus tetap memberi dan melakukan yang terbaik. Sekalipun apa yang kita lakukan tidak ada yang menganggap. Ya, kita mau belajar untuk setia, melayani Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Kalau adik-adik dulu pernah melayani kolekte, ya, mengedarkan kantong persembahan, lakukan itu dengan setia, lakukan dengan sukacita. Ada yang berdoa buat persembahan. Nah, kita mau memulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, tapi kita mau belajar kalau kita melakukan dengan penuh sukacita, hal yang kecil akan Tuhan buat menjadi besar. Amin, adik-adik. Iya. Nah, Raja Daud ini, ya, sekalipun dia bekerja di istana, tapi dia tidak pernah melupakan apa? Pekerjaannya yang menggembalakan domba. Nah, ya, dia tidak mendapat gaji yang besar di istana, tapi dia melakukan itu dengan penuh sukacita. Daud setia, berani berkorban hal yang besar. Dia harus melawan apa, adik-adik? Singa, melawan binatang buas ketika dia mengembalakan domba. Tapi Daud tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan. Dia percaya bahwa ketika dia setia, Tuhan Yesus pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Nah, adik-adik, setia dalam perkara kecil itu artinya bagaimana, adik-adik? Di mana saja kita setia, baik kita di rumah, kita yang sebagai pelajar kita setia di sekolah, sebagai anak-anak kita belajar setia sama perintah-perintah orang tua, sebagai kakak kita setia untuk menjaga adik, sebagai adik kita pun juga setia untuk selalu mengasihi kakaknya, ya, tetap mengerjakan hal-hal yang sepele, ya, tetap mengerjakan hal-hal yang dianggap sepele, tetap semangat melakukan walaupun misalnya cuman disuruh mengedarkan kantong persembahan. Tapi kalau kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memakai adik-adik secara luar biasa. Amin. Ya, tidak memperhitungkan upah dari manusia, adik-adik. Aku nanti nek sudah setia melayani, sudah setia melakukan perintah orang tua,
aku dapat upah enggak ya nanti dari mamah papaku? Nah, jangan memikirkan itu dulu, tapi kita mau belajar setia, melakukan apapun yang mungkin orang tua perintahkan, yang guru-guru sekolah minggu perintahkan, kita mau belajar melakukan dengan setia. Ya, kita mau jadi anak yang rajin, bertanggung jawab pada tugas-tugas yang sudah orang tua percayakan kepada kita, tugas-tugas yang mungkin dari sekolah, sekalipun kita sekolahnya di rumah masihan ya sekarang, tapi kita mau tetap belajar setia melakukan perintah dari guru-guru di sekolah juga. Nah, kita berani berkorban hal besar untuk perkara yang kecil. Nah, kesetiaan akan membuat kita menjadi orang yang kreatif, membuat kita menjadi diri sendiri. Dan kesetiaan dalam hal kecil pada akhirnya akan menjadikan kita menjadi orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Seperti Daud adik-adik, pada akhirnya dia menjadi seorang raja. Nah, karena apa? Karena dia setia. Dia setia dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang tidak dianggap oleh manusia, dia lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan sukacita, pada akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia. Ya, selalu apa adik-adik? Setia. Bukan yang lain, tapi setia. Kita taat melakukan apapun yang Tuhan suruh melalui orang tua kita, melalui guru-guru di sekolah, melalui guru-guru sekolah minggu, kita mau belajar melakukan dengan setia. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan yang singkat saat pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita dan bersemangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Kami mau belajar setia Tuhan seperti Daud juga setia. Kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat pagi hari ini. Berkati kami semua, supaya Tuhan kami selalu sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.